Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Di hari perayaan ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang ke-66 tahun, saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, hari ini kami ada di perayaan hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang ke-66 tahun. Kami bersyukur kepada Tuhan yang boleh menambahkan 1 tahun usia. Biarlah saat ini kami terus diberkati lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, berikanlah kami hati yang terus mau diberkati Tuhan lewat firman-Nya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami, pendapatmu apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar hal itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian jauh pembacaan firman-Nya. Dikatakan berbahagia kita yang mendengar dan mau setia melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin katakan kepada kita semua, kalau kita harus membangun kesadaran kita, apa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, kita melakukan hanya untuk Tuhan. Dan kita sadar atau tidak bahwa kehadiran saudara dan saya di bumi ini hanya untuk merepresentasikan Tuhan melalui hidup kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, biarlah kita hanya merepresentasikan Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Mari kita membangun kesadaran kita kalau kita adalah warga kerajaan Allah, maka sepatutnya hidup kita seperti tadi saya katakan, kita hanya merepresentasikan Tuhan melalui hidup kita. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya dapat merepresentasikan Tuhan melalui kehidupan kita kalau kita sendiri saja tidak menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan Allah itu sendiri. Saya katakan bagi saudara bahwa kita hidup di dunia secara natural, tetapi saya ingin katakan kita tidak berasal dari dunia, kita berasal dari surga. Mengapa kita berasal dari surga? Karena roh kita adalah roh yang berasal dari Allah itu sendiri. Itu dikatakan di dalam kitab Kejadian pada pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-7. Waktu Allah menciptakan manusia, Ia memberikan rohnya kepada manusia. Nah, oleh karena itu saudara dan saya hidup di bumi, kita hidup hanya menyatakan Tuhan melalui seluruh hidup dan kehidupan kita. Kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan saat ini, di mana Yesus ingin menyatakan kepada orang-orang saat itu, bahkan kepada murid-muridnya. Dia ingin menyatakan kepada mereka bahwa ketika mereka hidup di tengah-tengah dunia, pastikan mereka tahu bahwa apa yang harus mereka lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Apa yang harus mereka lakukan? Sudah pasti kalau mereka menjadi pengikut Kristus, maka mereka hanya hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Kristus. Nah, oleh karena itu kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan orang-orang Farisi, mereka berunding, mereka mau untuk menjerat Yesus dalam satu pertanyaan. Lalu mereka menyuruh murid-murid bersama-sama dengan
Herodian bertanya kepada Yesus bahwa, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka." Lalu mereka katakan, "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar ataukah tidak?" Pertanyaan mereka yang menjebak Yesus. Yesus tahu hati mereka. Nah, karena itu firman Tuhan berkata, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Artinya saudara, Yesus ingin katakan kepada mereka, kalau mereka tahu mereka hidup di bumi untuk membayar pajak, itu adalah satu keharusan yang harus mereka lakukan. Tetapi mereka harus tahu bahwa ketika mereka hidup di bumi, mereka merepresentasikan Tuhan dengan membayar pajak, berarti mereka menunjukkan sikap kehidupan warga negara kerajaan Allah yang bagaimana taat kepada pemerintah. Nah, ini yang Yesus ingin tunjukkan kepada murid-muridnya, bahkan semua orang Farisi pada saat itu, bagaimana mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Ini juga menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Hari ini Gereja Kristen Injili di Tanah Papua genap berusia 66 tahun. Terang Injil Kristus telah menerangi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Saudara dan saya yang hidup sampai saat ini merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Mari kita belajar untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga negara kerajaan Allah. Bagaimana sikap hidup kita di tengah-tengah dunia ini sebagai warga kerajaan Allah. Kita harus tahu tugas kita hidup di bumi ini untuk apa. Kita tidak bisa hidup seenaknya. Secara natural kita melakukan apa yang harus kita lakukan lewat pemerintah dunia yang Allah percayakan bagi kita. Tetapi kita ingat, apapun yang kita lakukan, ingatlah bahwa kita sementara menyatakan Kristus melalui seluruh kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita hidup, kita katakan, kita menyatakan kerajaan Allah karena kita adalah warga negara kerajaan Allah, maka marilah kita belajar yang pertama, hiduplah jujur kepada apa yang semua kita lakukan. Dengan belajar jujur, maka itulah sifat warga kerajaan Allah. Bagaimana di tengah-tengah kehidupan kita mau hidup tidak memanipulasi atau melakukan hal-hal yang curang, tapi jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Itulah yang membuat sehingga kita hidup menyatakan apa yang Tuhan telah ajarkan bagi kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, yang harus kita lakukan, tugas kita sebagai warga kerajaan Allah, nyatakanlah terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tempat di mana kita berada, melalui keluarga kita, melalui tempat pekerjaan di mana kita bekerja, tempat di mana kita melayani yang Tuhan percayakan. Baiklah kita menyatakan terang Kristus itu di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita. Saya percaya kalau kita berdiri menyatakan terang Kristus, maka semua dunia tempat ini akan diterangi oleh terang Kristus. Kalau terang Kristus itu menerangi seluruh kehidupan umatnya, maka saya percaya semua lutut akan bertelut dan mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah tugas kita sebagai warga kerajaan Allah. Ingat, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan. Itu harus saudara bangun dalam hidup saudara, supaya engkau tidak hidup hanya melakukan dosa, engkau hidup hanya melakukan apa yang kau pikir, apa yang kau ingin dan apa yang kau mau. Engkau tidak hidup hanya melakukan itu, tapi kau tahu, kau sadar, saya hidup untuk merepresentasikan Tuhan. Maka saya melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu yang kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan saya tahu kalau kita melakukan hal itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. 66 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi kehidupan kita yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Ini waktu yang sangat panjang. Marilah kita nyatakan itu melalui sikap hidup dari hari ke hari. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita terus ada
menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga ketika hidup kita dapat menyatakan terang Tuhan itu, maka saya percaya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Selamat merayakan hari ulang tahun GKI yang ke-66 tahun. Tuhan Yesus memberkati Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, firman-Mu boleh menerangi seluruh hidup kami. Kami rindu, kami ada di bumi ini, kami ada di dunia ini secara natural. Kami tahu kami hadir untuk merepresentasikan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami agar kami hidup, kami sadar, kami tahu kami hidup hanya untuk Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Bapa. Dengan bertambah 1 tahun usia bagi Gereja Kristen Injili di tanah Papua, kami percaya terang Tuhan akan memberkati Papua, terang Tuhan akan terus menerangi Papua, dan Papua akan hidup pada terang Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.